Oke, ini contoh bohlam yang sudah saya kalibrasi ya. Nanti kita akan bandingkan yang belum dikalibrasi ya. Ini adalah bohlam Cooper Belt H4 ya. Ini saya promosikan lagi, saya jualin lagi karena sebelum-sebelumnya 2 tahun yang lalu sudah kita ada videonya. Anda bisa lihat videonya ya. 2 tahun yang lalu 2018, ini masih stok lama. Jadi sekarang 2020 ya. Udah mau 2021 nih, udah akhir tahun. Jadi sudah 2 tahun yang lalu kita import dan barangnya masih ada dan kita sekarang promokan lagi ya. Nah, Anda lihat nih tuh outputnya ya. Hampir menyerupai cut off-nya ya. Saya di sini mau menunjukkan bahwa ini merupakan garis lurusnya ya. Anda bisa lihat ini garis lurusnya, ini garis naiknya ya, kelihatan ya. Jadi right hand drive ini merupakan garis lurusnya, Anda lihat ini garis lurusnya dan ini naiknya JDM ya, Anda bisa lihat tuh cut off-nya ya. Ya, jadi cut off-nya ada dan Anda lihat high beam-nya. Ini low beam ya, ini low beam, high beam. Nah, high. Ya, di tengah tuh. Ini sudah dikalibrasi dan ini yang akan saya jual ya. Ini low beam, Anda bisa lihat tuh low beamnya, cut off-nya lumayan. Nah, ini high beamnya ya, waktu yang naik nyala ini high beamnya. Jadi tidak benar ya kalau LED ini katanya high beamnya ke puncak-puncak gunung katanya. Jadi nyalanya high beamnya di atas pohon ya. Saya udah bilang ini bohlam itu salah sebenarnya, bikinnya universal pabrikan. Saya nggak ngerti pabrikan bagaimana cara bikinnya, tapi yang pasti dia tidak kalibrasi. Nah, ini yang sudah saya kalibrasi dan ini yang akan saya jual. Nah, ini originalnya jika Anda beli di luaran yang tidak dikalibrasi. Akan kita buktikan ya hasil sinarnya. Oke, ini bohlam Cooper Belt juga tapi yang tidak dikalibrasi. Jadi kalau Anda beli dari toko, dari online shop, dari Shopee, dari AliExpress atau dari manapun itu berada, nah Anda bisa lihat outputnya seperti ini ya. Bagus mana dengan tadi, Anda bisa nilai sendiri bagus mana outputnya dengan tadi. Dan ini low beamnya ya, ini low beamnya, Anda lihat high beamnya. High beamnya ke atas ya. Ini pemasangan sudah sesuai prosedur ya. Prosedur yang saya ngomong adalah jam 11, jam 12 ya. Arah chipnya ini mengarah ke jam 11 atau jam 12 ya. Dan kira-kira mengikuti alur ini. Pokoknya Anda bisa lihat cara pemasangan video saya yang bagaimana yang bagus ya. Jam 11, jam 12 mengikuti alur garis reflektor. Ini sudah sesuai panduan, tapi adalah belum dikalibrasi bohlamnya sendiri. Nah, Anda bisa lihat sinarnya seperti ini ya. Menurut Anda ini bagus atau tidak? Tapi saya nggak tahu. Karena tiap-tiap orang suka punya pendapat berbeda. Saya bilang yang bagus begini, kadang-kadang orang suka berpendapat berlawanan. Tapi kita devalutnya akan berikan yang menurut saya bagus ke customer gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang melawan berseberangan pendapat dengan saya. Oh begini sudah bagus ya sudah, kita ikuti saja. Tapi kalau Anda percaya dengan saya ya kita ikuti. Dan ini high beamnya Anda lihat. Tuh high beamnya ke atas pohon. Banyak orang bilang, Pak, saya beli tipe ini, bohlamnya ke atas pohon. Nah, Bapak tanya dong dengan yang jual, bagaimana Bapak jual barang kok begitu gitu ya. Harusnya komplain di sana. Nah, kalau Anda beli dengan saya tidak akan mendapatkan yang seperti ini. High beamnya nggak benar ini. High beamnya nggak benar, low beamnya nggak benar, tidak ada cut off-nya ya, berantakan. Tapi tadi masih ada cut off-nya lah kita punya ya. High beamnya dan benar di tengah, bukan di samping begini. Gitu ya. Ya, bisa lihat. Oke, kita matikan ya. Jadi ini bohlam yang belum dikalibrasi ya. Ke arah jam 11, jam 12 juga. Nah, kita akan ulang yang sudah dikalibrasi. Kita akan coba pasang ulang ya. Anda lihat videonya. Ini bohlam adalah yang sudah dikalibrasi. Anda bisa lihat arahnya tetap ke jam 11 dan jam 12. Kita tidak membicarakan arahnya. Karena arahnya semua orang bisa setel. Jam 11 dan jam 12 karena mobil RHD sesuai pembicaraan saya bahwa dilihat dari depan adalah jam 11 dan jam 12 ya, selalu saya ngomong seperti itu. Tapi yang penting kalibrasinya bukan hanya di situ ya. Anda bisa lihat sendiri. Sekarang kita akan coba tes nyala ya. Nah, kalau menurut Anda cut off ini lebih bagus nggak daripada tadi ya?
Yang tadi kan agak berantakan, nah sedangkan ini rapi ya, lebih tebel di atas bener, seperti proyektor pun begitu, di cut off-nya pasti akan lebih tebel, di bawahnya foreground-nya akan lebih tipis ya, dari center ke sini lebih tipis, tapi ini adalah cut off nih ya, ini adalah cut off nih JDM ya, sama seperti proyektor Gen 3 seperti begini ya. Anda lihat mobil Wuling, Anda lihat Chevrolet Captiva, Kebo ya, sering disebut Kebo ya kalau nggak salah. Anda lihat proyektor JDM itu begini. Kalau proyektor step cut off tangga. Nah ini adalah kan reflektor, udah pasti dia JDM. Jadi ini garis lurusnya, ini cut off-nya ke samping gitu ya. Dan Anda bisa lihat high beam-nya. Nah high beam-nya bener nggak? Ya, di atas, di tengah ya. Nah high beam ini kalau Anda mau putar lebih tengah lagi bisa, dan ini juga bisa, masih bisa diputar gitu ya. Nah kita putar nih, nah kita putar nih setengah 12 nih, tadi jam 11. Nah high beamnya tuh masih lebih bagus ya dibandingkan kalau Anda tidak dikalibrasi gitu ya. Jadi Anda bisa lihat sendiri nih bedanya ya. Tuh Anda bisa lihat ya. Anda tinggal mainkan putarannya aja karena sudah dikalibrasi bolamnya. Anda tinggal mainin di putaran ya. Jadi itulah bedanya, makanya saya bilang selalu kalibrasi. Kadang-kadang orang suka bilang, si Jungki ngomong doang, gede, si Juragan lampu bisa apa sih, kan gitu kan, banyak yang ngomong begitu ya. Nah ini kita lihat tuh ya, height-nya masih ada di rentang low beam, bukan di atas pohon ini, tapi dia benar-benar ke atas ya. Jadi keunggulan tipe sorotan atas bawah ini, low beamnya tidak hilang pada saat high beam. Jadi low beamnya tetap ada garis cut off-nya, tapi dia menambah sinarnya ke atas. Nah sedangkan kalau Anda memakai bolam XHP 54 chip tipe sorotan samping, low dan high akan berubah. Sebagai perbandingan kita akan nyalakan juga ya XHP 54 chip. Jadi supaya Anda yakin dengan apa yang saya jual dan Anda juga bisa lihat. Jadi kita tidak hanya menjual LED, tapi kita kalibrasi.